Guru dah. Jadi sorga yang diajarkan Yesus juga ada. Ya. Gimana? Sorga yang diajarkan Yesus juga ada kawinnya, Guru. Gimana? Ada. Oh. Matius 19:29. Jadi untuk apa istri nanti di sana? Ini kebenaran yang harus diberitakan, Guru. Oh, siap. Kalau kita lihat ya, Dek ya, di dalam kitab mereka sendiri, sayang mereka itu tidak ada materi pendalaman Bible, itu nggak ada. Di kitabnya jelas sekali dikatakan, bahkan di perjanjian baru, ya, perjanjian baru alias alias surah-surah Paulus. Contoh misalnya 1 Korintus 2 nomor 9. 1 Korintus 2. Di situ iya, nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini terkait surga nih. Jadi apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Sama seperti Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam kelak kemudian disiapkan oleh Allah kenikmatan yang tak bisa terukur. Kenikmatan yang tidak bisa kemudian diukur oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang keselamatan umat Islam, ya, bahwa di dalam surga mereka mendapatkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah mereka bayangkan, kebahagiaan, kekekalan kemudian di surga. Lalu bagaimana kemudian mereka mendapatkan kenikmatan, tertulis di dalam surah Al-Hajj ayat 56. Kemudian Ar-Rum ayat 15, kebahagiaan yang tak pernah terukur. Kemudian Al-Quran surah Luqman ayat 8, surga yang penuh dengan kenikmatan yang tak bisa kemudian diukur oleh akal manusia zaman sekarang. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, manusia Islam ketika masuk ke dalam surga mendapatkan apapun yang diinginkan kemudian oleh umat Islam itu sendiri. Inilah yang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri yang tertuang 1 Korintus 2 nomor 9. Jadi kalau dikatakan masuk surga hanya memuji hale, itu ya satu kaidah pemahaman yang tidak bertolak terhadap penguasaan kepada Bible itu sendiri. Silakan. Mantap, Guru dah. Mantap. Ini harus diketahui nih oleh kawan-kawan yang mau mencari kebenaran ya. Tadi ada ini loh, ada akun penyembah batu yang jadi Ustadz Sugi KW tadi. Mana dia? Oh, udah hilang ya. Nggak kuat lama ternyata. Iya. Ya ini ada Romo Santun. Oh, ini Akhiala Yubi ini mah. Oh, itu KW Oh, tadi. alah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gurunda tadi naik tuh Ustadz Sugi KW. Ustadz Sugi yang disalibkan kalau yang tadi naik itu. Mungkin ini Ustadz, tadi yang KW tadi mau lihat ini apa dildo Tuhannya beli di mana tadi? Yang oten dong, typing permintaan naik. Apa perbedaannya Gurunda? Apa perbedaannya rohnya kebenaran di Kristen, di Bible, sama rohnya kebenaran di Islam itu?
Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jujur-jujuran, berbicara mengenai roh kebenaran, ya, harus bersandar kepada kaidah yang ada di Bible itu sendiri, di mana roh kebenaran berdasarkan Yohanes 16 akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini saja sudah jelas ini bukan Tuhan. Kenapa roh kebenaran itu bukan Tuhan? Bukan konsep Roh Kudus menurut teman Kristen. Karena mustahil ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Mustahil. Mana ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan yang dimaksud Tuhan itu dalam pemahaman orang Yahudi bisa kita lihat di dalam Mazmur 3 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Dia mengatakan jadi, maka semuanya jadi. Jadi jelas ini baru kemudian dikatakan sebagai konsep Tuhan, roh kebenaran yang benar itu adalah wakil Tuhan, utusan Tuhan, bukan kemudian Tuhan itu sendiri. Mazmur 33 contoh misalnya, dikatakan Allah berbicara, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Sedangkan di Yohanes 16:13, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Coba. Jadi dia mendengarkan titah dulu, baru titah itu disampaikan. Berarti dia juga adalah penyampai firman. Kedudukannya nabi. Coba kita lihat ya. Dinda Kores di dalam Yohanes 3 nomor 34. Berangkat Durunda. Bisa dibaca nggak di situ? Yohanes 33. Silakan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi penyampai firman ini diberi roh nggak? Roh dari Tuhan nggak? Iya, menurut dalil Diberi, ini kan? ya. Iya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Jelas? Mantap. Pas. Jadi tak ada yang bisa diragukan. Roh kebenaran itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Apa sholli ala kata dalil sayyidina Muhammad? Yohanes 16? Yohanes 16. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya pas.
Jadi pas ini adalah semua aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia terkait dengan kebenaran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di data Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Satu. Lalu dikatakan apa? "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina." Apa yang diterangkan oleh Allah? Al-Quran itu adalah cahaya sebagai alat dari Allah untuk memberi petunjuk siapa yang dikehendaki kepada seluruh hamba-hambanya. Lalu Allah mengatakan, engkau wahai Nabi Muhammad, wa innaka latahdi, yang mengajarkan, yang membimbing, yang mengajarkan, yang menyampaikan kemudian seluruh kebenaran. Ini yang Al-Quran terangkan. Wa innaka latahdi, dan kamu membimbing seluruh manusia seluruhnya kepada seluruh kebenaran, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tak ada keraguan. Tak ada keraguan. Tak ada keraguan. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian punya hak mutlak absolut dari pencipta langit dan bumi yang mengajarkan tentang kebenaran kepada seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan Allah mengatakan litubayyin linnas, pada umat manusia. Masya Allah. Rosid, kan? Halo Bang. Iya, Muslim Kristen? Apa? Iya? Muslim. Oke. Aduh. Tolong yang minta permintaan oten, khusus oten Muslim sudah banyak di atas. Bang. Ya? Ya. Iya. Aduh. Kumaha naon? Kumaha damang. Terus gurunya ya sambil nunggu Kristen yang ingin belajar Islam. Terus kenapa mereka malah bilangnya roh kebenaran itu Roh Kudus, gurunya? Sebenarnya Roh Kudus di situ pengambilan katanya dari Al-Quran saja itu. Itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Oh. Tetapi mereka kemudian mengatakan itu adalah Tuhan. Gimana ceritanya Tuhan tidak berkata, melainkan apa yang didengarkan. Jadi Tuhan tidak berkata kecuali apa yang didengar oleh Tuhan. Yang masuk ke kuping Tuhan, itulah yang Tuhan sampaikan. Ini kaidah apa ini? Assalamualaikum Ustaz Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bos dan Waalaikumsalam. Mbak Gemini. Begini, saya mau ada usul. Ini kalau boleh, Ustaz Juma, maaf saya tadi lagi di dapur lagi masak mie, dengar Ustaz Juma bacain ayat Qurannya tadi ya, enak banget. Coba pas closing adain murotal, pengen dengar suara Bang Juma bacain Quran gitu. Enak banget barusan ya. Setuju nggak yang di bawah? Barusan Bang Juma, enak kan bacaannya? Nggak, gurunya nggak ada yang ngalahin Insya tuh Allah, Bang. merdunya. Banget itu aja. Ya udah saya pamit turun ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Zainus. Syukur, segala puji bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya Zainuddin di Bandung Barat. Pada larang. Assalamualaikum. Asik. Kumang. Alhamdulillah baik. Saya mau tanya sama guru Bang Juma. Bang Juma, terkawis itu apa? Nabi Isa menikah gitu. Pengen tahu gitu. Menikahnya Nabi Isa alaihissalam. Gimana? Gitu. Nah, menikahnya Nabi Isa alaihissalam itu sebelum diangkat ke langit atau setelah turun dari langit, ntar di akhir zaman?
Ya, kalau kita melihat dari surah Jaringan. utusan Saya ini penyaringannya masih tafsir kemudian mentafsir Zahwa sah. Oh, Sahwa udah ku jambak tapi enggak. Dia nolak. Itu tentang Mental. Bentar, ini dulu, reload dulu itunya, jaringannya. Ini yang minta tolong yang di bawah, yang minta permintaan naik, tolong diutamakan dulu ya. Maaf saudara-saudara muslim, sabar. Gimana nih? Oten yang ini, saya dong, oten, saya oten gitu.